Ya baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya ya, materi selanjutnya dari termokimia. Ya, jadi dari video ini kita akan lanjut materinya dan maaf PPT-nya tidak akan Ibu share ya. Jadi ini bisa kalian pelajari saja ya lewat videonya untuk memastikan kalian memang mengikuti pembelajarannya. Ya, jadi maaf sebelumnya lewat video karena ada rapat yang tidak bisa ditinggal, ya. Nah, kemarin itu kita udah mempelajari hukum Hess, tapi kita mempelajarinya dari reaksinya saja ya. Sekarang bagaimana jika berbentuk diagram seperti ini? Ya, diagram tingkat energinya. Jadi yang ditulis itu adalah energi-energinya, tidak hanya reaksinya saja. Nah, kalau bertemu seperti ini, ingat prinsipnya, yaitu bahwa entalpi yang searah jarum jam akan sama jumlahnya dengan entalpi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, itu prinsipnya. Yang searah jarum jam akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau kita lihat di sini dari diagram tingkat energi ini, yang searah jarum jam itu kan entalpi yang pertama ini ya. Dia searah. Yang berlawanannya mana? Lihat, entalpi yang pertama dan entalpi kedua berlawanan ya arahnya. Nah, tapi entalpi yang kedua sama arahnya dengan entalpi yang ketiga. Oh, jadi entalpi kedua dan entalpi ketiga ini sama-sama arahnya berlawanan jarum jam, jadi bisa kita jumlah. Jadi, entalpi pertama ini ternyata adalah penjumlahan dari entalpi kedua dan entalpi ketiga. Jadi bisa langsung kita jumlah dan kita tahu berapa jumlah energinya. Entalpi keduanya itu min 593 kJ, dijumlah dengan entalpi yang ketiga, yaitu min 197 kJ. Hasilnya min 790 kJ. Jadi ingat prinsipnya ini, yang searah jarum jam berlawanan dengan jarak jarum jam. Nah, sekarang coba kalian buka buku cetak halaman 107 waktu sambil menonton video ini ya. Buka halaman 107, kita lihat nomor 6. Nomor 6 ini diagram tingkat energinya cukup kompleks. Ya. Lihat, yang ditanya itu berdasarkan data tersebut, tentukan entalpi reaksi dari Na plus Cl min yang wujudnya gas ya. Ingat wujud itu harus ditulis kalau di termokimia, yang menghasilkan natrium klorida solid. Sebenarnya entalpi dari reaksi ini ya, entalpinya itu kalau kita lihat dari diagram tingkat energinya adalah yang ini. Kenapa? Ya, kenapa entalpi yang di sini yang ditanya? Karena kita lihat dari perubahan reaksinya. Yang ditanya dari natrium, ion natrium dan ion klorin ya, yang wujudnya gas, menuju natrium klorida solid. Nah, berarti ini kan betul ya perubahan tingkat energinya dari reaktannya ini ke produk. Seperti itu. Ya, jadi walaupun nanti nggak ada lambang entalpi ini yang ditanya berapa, kalian harus bisa menentukan sebenarnya entalpi mana yang ditanya. Ingat prinsipnya reaktan menuju produk. Ya, arah panahnya seperti itu. Nah, sementara ya, kalau kita lihat di sini gimana ya Bu ngitungnya? Di sini agak berbeda ya. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas dari diagramnya, sebenarnya penjumlahan entalpi di sini ya, penjumlahan entalpi di diagram sebelah kiri ini ya, saya ngitungnya di sini entalpi 1 2 3 4 ya. Sama sebenarnya hasilnya dengan penjumlahan entalpi di sebelah kanan ini. Entalpi kelima dan keenam. Ya, jadi sebenarnya entalpi pertama ditambah entalpi kedua
ditambah entalpi ketiga, ditambah entalpi keempat, hasilnya akan sama dengan entalpi kelima dan entalpi ke-6. Seperti itu sebenarnya kalau dijumlah. Karena kita lihat sebenarnya besarnya sama ya. Cuman tahapnya ada beberapa tahap yang jadi membedakan tingkat diagramnya. Seperti itu. Tapi lihat yang ditanya. Yang ditanya itu adalah entalpi yang ini ya, yang entalpi ke-6. Dia arahnya ke bawah. Berarti semua entalpi itu kita harus mengarah ke bawah. Ya. Tapi kan ini ada entalpi yang arahnya ke atas nih, Bu. Berarti entalpi yang mengarah ke atas ini harus kita balik menjadi ke bawah. Gimana syaratnya? Apa perubahannya kalau kita ganti diagram panahnya menjadi ke bawah? Yang berubah adalah menjadi berubah tanda. Seperti itu. Ya, jadi entalpi kedua, ketiga, dan keempat berubah tanda jadi negatif. Karena apa tadi? Karena yang ditanya itu panahnya dari atas ke bawah seperti ini. Dari Na plus Cl min ke NaCl, bukan panah diagramnya ke atas. Jadi diagram yang ke atas ini harus kita samakan arahnya dengan entalpi yang ditanya. Lalu kita masukkan min 411,15 kJ ditambah entalpinya itu jadi negatif min 121,7 kJ ditambah jadi negatif min 107,3 kJ ditambah ini jadi negatif 498 kJ sama dengan entalpi yang kelima nggak berubah tandanya ya karena sama-sama ke bawah min 351,2 kJ ditambah entalpi ke-6. Karena entalpi ke-6 ini yang kita tanya. Ya. Dan ini setelah Ibu jumlah semuanya ya. Maaf, langsung saja boleh, tapi saat kalian catat di buku catatan kalian, jadi dihitung dulu angkanya. Entalpinya itu jumlahnya menjadi minus 787,25 kJ. Jadi entalpi 1 sampai entalpi 4 dijumlahin, nanti entalpi yang kelima pindah ruas. Ketemu entalpinya sekian. Nah, setiap contoh-contoh soal yang kita bahas dari pertemuan hari Senin kemarin, kalian harus mengerjakannya di buku latihan kalian. Karena nanti akan ada portofolio. Portofolio ini tuh adalah isi-isinya latihan-latihan yang kita bahas di Zoom atau lewat video ini. Ya, jadi nanti kelengkapan portofolionya berdasarkan dari penjelasan yang mulai hari Senin kemarin. Ini untuk hukum Hess. Semoga paham ya hukum Hess ya. Ya. Sekarang untuk yang entalpi pembentukan. Nah, kita yang ketiga ini akan menggunakan data entalpi pembentukan standar untuk mencari entalpi reaksi. Ya, kita akan menggunakan itu.
Nah, gimana kalau kita mencari entalpi reaksi dengan data entalpi pembentukan standar? Ingat lambang entalpi pembentukan standar itu apa? Delta H derajat F, formation. Ya. Jadi sebenarnya data entalpi derajat formation ini sudah ada data-datanya lengkap. Lihat buku cetak kalian halaman 381. Halaman 381, lampiran ketiga. Ya. Tapi biasanya data entalpi pembentukan ini hanya untuk 1 mol. Ya. Jadi mol atau koefisien dari senyawa itu sangat mempengaruhi nilai entalpi pembentukannya. Sekarang bagaimana mencari entalpi reaksi ya dari entalpi pembentukan? Caranya adalah dengan menjumlahkan entalpi pembentukan yang ada pada produk ya dengan dikurangi dengan jumlah dari entalpi pembentukan yang ada di reaktan. Jadi entalpi dari tiap senyawanya itu kita jumlahkan dan kita selisihkan produk min reaktan. Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya reaksi A plus B sama dengan C, ya. Jadi entalpi reaksinya itu adalah, kalau yang diketahuinya data entalpi pembentukan, ya produknya itu C, berarti entalpi pembentukan senyawa C dikurangin penjumlahan dari entalpi pembentukan A dan entalpi pembentukan dari senyawa B. Seperti itu. Produk min reaktan. Ya. Lanjut. Nah, ternyata ya, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dari entalpi pembentukan. Bahwa harus selalu setarakan persamaan reaksi karena koefisien sangat berpengaruh. Tadi saya bilang entalpi pembentukan itu data-datanya untuk 1 mol. Sementara kalau koefisien dari senyawa pada reaksi itu 2, berarti itu bukan 1 mol kan ya? Itu 2 mol. Berarti koefisien itu sangat berpengaruh pada entalpi, data entalpi pembentukan. Jadi harus disetarakan. Nah, nilai entalpi pembentukan pada unsur bebas itu selalu 0. Jadi unsur bebas itu kayak atom, dia natrium, ferum. Ini tuh 0 data entalpi pembentukannya. Ingat unsur bebas juga ada molekul diatomik ya, ada klorin, ada hidrogen, ada oksigen. Sebenarnya mereka ini unsur bebas tapi karena diatomik, jadi berbentuk molekul. Tapi mereka ini nilai entalpi pembentukannya selalu 0. Nah, kalian bisa lihat halaman 22, ya. Halaman 101, nomor 22, kita coba kerjakan ya. Di situ soalnya, tentukan perubahan entalpi reaksi berikut jika data entalpinya yang dapat dilihat pada bagian lampiran. Nah, perubahan entalpi reaksi yang akan kita kerjakan yang A, ya. Ini udah ditulis reaksinya, sekarang tugas kita ke halaman 381, mencari nilai data entalpi pembentukannya. Cara mencari data entalpi pembentukan itu sangat gampang, tinggal kalian sesuaikan dengan senyawanya dan wujudnya. Kenapa wujudnya juga harus sama? Perhatikan kalian ya, yang H2O itu, sebentar. Nah, lihat itu ya, yang karbon dulu. Karbon itu ada yang wujudnya grafit, ada yang wujudnya intan. Ya. Nah, wujudnya berbeda, nilai entalpi pembentukannya juga berbeda. Jadi, kalian harus mencari data entalpi pembentukannya, senyawanya sama, dan wujudnya juga sama. Jadi, perhatikan ya senyawa dan wujudnya.
Jadi ternyata yang C2H6 itu entalpi pembentukannya min 394 kilojoule, yang oksigen itu minus 285,83 kilojoule, yang karbon dioksida itu, sebentar cari dulu. Oh salah, maaf, sebentar. Salah baca saya. Oke. Yang C2H6 itu min 84,68, yang oksigen itu min 2858,64, yang karbon dioksida itu min 394 kilojoule, terus yang air itu min 242 kilojoule. Ya, jadi ini entalpi pembentukannya bisa kita ubah, ya, bisa kita ubah sesuai dengan koefisien yang ada di senyawanya. Ya, jadi kita tulis dulu aja rumusnya. Entalpi reaksinya sama dengan entalpi penjumlahan entalpi produk dikurangi penjumlahan entalpi dari reaktan. Produknya ada karbon dioksida, tapi karbon dioksidanya koefisiennya 4, berarti 4 dikali min 394 kilojoule. Ingat, data CO2 ini hanya berlaku untuk 1 mol, sementara yang keempat ini, apa koefisien dari karbon dioksida ini adalah 4. Berarti harus dikalikan oleh koefisiennya, karena ini artinya 4 mol. Lalu ditambah 6 dikali min 242 kilojoule. Dikurangi, ini kan udah produknya, reaktannya ada C2H6, 2 dikali min 84,68, ditambah 7 kali min 2858,64. Bentar, saya hitung dulu ya. Oh, sorry. Ini oksigen itu kan selalu 0 ya. Oksigen itu selalu 0. Karena oksigen itu adalah unsur bebas. Nah, lalu jadi hasilnya, ntar saya hitung dulu. Hasilnya adalah min 2858,64 kilojoule. Ya, jadi seperti ini contohnya. Sekarang gimana kalau soalnya seperti ini? Diketahui ada data entalpi pembentukan beberapa senyawa, ya. Ini data entalpi pembentukannya. Lalu tentukan kalor yang diperlukan untuk membakar 11 gram propana. Ya. Kalian sebelum menentukan kalor untuk membakar 11 gram propana, harus mencari entalpi reaksinya dulu. Ya. Nah, gimana cara mencari kalor pada 11 gram? Ya, kalian harus cari entalpi reaksinya dulu. Entalpi reaksinya gimana, Bu? Kan yang diketahui entalpi pembentukan. Jadi, dijumlahkan entalpi pembentukan produk dikurangin entalpi reaktan. Tadi CO2-nya udah diketahui, ya, min 392. Ya, dan H2O-nya sudah diketahui min 286. Ya, lalu reaktannya C3H8 sudah diketahui min 104, dan oksigen itu selalu 0. Ya. Nah, jangan lupa dikali dengan koefisiennya, kan harus disetarakan ya. Dikalikan, lalu tinggal dijumlahkan, dan ketemulah hasilnya minus 222 kJ per mol. Tapi entalpi ini hanya untuk 1 mol pembakaran C3H8.
Ya, untuk 1 mol C3H8 entalpinya min 222 kilojoule. Yang ditanya untuk 11 gram. 11 gram itu berarti 11 bagi 44, 0,25 mol ya. Yang ditanya itu 11 gram. 11 gram itu 0,25 mol. Berapa dia kalornya? Tinggal dikalikan ya. Nah, hasilnya jadi minus 555,5 kilojoule. Seperti itu. Jadi, maaf videonya sedikit terburu-buru ya. Tadi video yang tadi kayaknya error, nggak ke-upload, jadi saya buat videonya sangat cepat, ya, karena jam 10 akan ada rapat. Boleh kalian sambil kerjakan yang ini. Boleh di screenshot soalnya, di foto dulu soalnya. Kalian cari massa karbon silikon, ya, berapa masanya jika diperoleh kalor pembakarannya 306 kJ. Nanti hari Senin akan kita bahas. Seperti itu. Ya, jadi semoga di waktu 40 menit ini cukup pembahasan dari saya. Ingat latihan-latihan soalnya dicatat di buku latihan, nanti di hari Kamis depan dikumpulkan. Itu untuk portofolio kalian. Jadi nggak ada PR kan ya? Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan teknisnya, saya sudah usahakan dengan maksimal, Tuhan memberkati.